Lanjutkan. Bagaimana aku melanjutkannya? Orang ini benar-benar sudah mati. Ayah. Free spin. Siapa? Terbang. Terbang. Mencuri langit dan mengubah hari. Ini adalah alam Grandmaster. Ayahku tidak hanya bangkit dari kematian, tapi menerobos ke tingkat Grandmaster. Apa? Master tertinggi di Derlin? Dalam legenda itu, satu orang kalahkan 10.000 tentara. Master tertinggi Derlin yang menurut legenda telah membuat eksploitasi militer yang abadi. Ari Guntoro, itu ayahmu? Bagus sekali. Keluarga Wibisono berjaya. Keluarga Wibisono berjaya. Bapak tua itu di luar. Kau hebat sekali membual. Jadi, hanya persatuan Emperor saja. Apa yang perlu ditakuti? Yasmin, seleramu memang sangat bagus. Nenek, matanya sudah tua dan buram. Cucu menantu, coba panggil nenek. Tapi bukannya nenek barusan tidak membolehkan Guntur memanggilmu nenek? Omong kosong. Kapan aku mengatakan omong kosong seperti itu? Nenek. Iya, enak sekali mendengarnya. Kami mau mengadakan pernikahan terbesar untuk Guntur. Pernikahan? Kalian berpikir terlalu jauh. Itu cuma angan-angan kalian. Kalian tidak tahu Guntur datang ke sini untuk apa. Ini, dia datang. Dia datang untuk... Aku datang untuk menikahinya. Empat Grandmaster sempurna, bisa-bisanya dipukuli seperti ini oleh anak tidak dikenal. Memalukan, sampai lari bersembunyi. Harga diri persatuan Emperorku ini benar-benar habis oleh kalian. Raja Dewa, ini benar-benar tidak bisa menyalahkan kami. Aku curiga anak ini benar-benar melatih teknik 9 kekuatan tertinggi sampai ke tingkat ke-9. Omong kosong. Dia bilang 9 sudah pasti 9 kah? Di mana otakmu? Waktu itu, aku melihat master tertinggi Derlin memaksa menerobos tingkat ketiga. Hampir buta, terobsesi, jadi pensiun hingga saat ini. Teknik ini sama sekali tidak ada cara untuk diterobos. Begitu berlatih, sampai akhir hayat pun sulit ada peningkatan. Begitu ya. Pantas saja Master Harimau Putih pensiun bersama juga. Tapi kami benar-benar melihat di sekitar tubuhnya ada 3 matahari mengelilinginya. Gadis dari keluarga Sulistyo, bukankah kamu bilang dia cuma orang desa? Bagaimana kamu mau menjelaskan ini? Raja Dewa yang terhormat, 4 tetua, kalian apa benar-benar melihat dia yang turun tangan? Iya, selain cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya, dia selalu menghindari cahaya ilahi pelindung tubuh. Sepertinya anak ini pasti ada harta berharga dan juga ada teknik di tubuhnya. Kalau ini bisa dikuasai di tangan Sekte Persatuan Emperor, ditambah dengan aku telah menembus alam suci tertinggi, bahkan master tertinggi, takutnya sih bukan lawanku lagi. Anak ini lincah sekali seperti belut. Kalau dia benar-benar mau pergi, kami bahkan sama sekali tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Aku punya caranya. Oh, formasi penjara langit 10.000 petir. Tepat. Benda ini adalah harta berharga milik keluarga Sulistyo. Boleh. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. Tapi setelah itu, formasi penjara langit 10.000 petir adalah milikku. Kalau Raja Dewa menyukainya, benda ini saya berikan untukmu. Tapi... tolong bunuh Guntur sepenuhnya. Jangan khawatir tentang ini. Para tetua, kalian pergi tangkap Yasmin Wibisono dan Tania Sundari ke Gunung Candikia. Aku akan mengatur orang, melakukan persiapan maksimal. Buat anak ini, tidak akan bisa melarikan diri. Siap. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran lagi?
Sebenarnya aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak mau menikah dengan si tuan muda putra mahkota itu. Jadi, buat aku menjadi perisai. Aku hanya... Oh, kamu jangan salah paham. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku cuma sementara membantumu, membohongi keluarga. Kalau begitu kebohongan ini, mau kamu teruskan sampai kapan? Tentu saja, membantumu menyingkirkan sekelompok orang itu sepenuhnya dulu. Aku... Guntur! Kamu... Apa kamu begitu tidak menyukaiku? Sebenarnya apa bagian dariku yang tidak layak untukmu? Sebenarnya, tidak ada. Aku tahu. Sebenarnya gadis ini baik juga. Ternyata dia suka yang beginian. Tuan muda, barang yang kamu beli akan segera dikirim. Hah? Kenapa wanita ini datang? Sayang sekali, pesta ulang tahunnya sudah selesai. Kirim lain hari saja. Kalau begitu tuan muda, bisakah aku melihat sekali lagi tinju militermu? Kecanduanmu ini unik sekali ya. Aku kehilangan orang tua sejak kecil. Tidak ada yang mengurus. Jadi, sangat menyukai pria yang maskulin. Tolong jangan ditertawakan ya, tuan muda. Sangat menyedihkan. Apa mereka masih bisa ditemukan? Bisa. Aku bisa merasakannya. Mereka tidak jauh. Gadis ini mentalnya tidak normal. Berhubung kamu begitu ingin melihatku. Guntur, dua istrimu di tanganku. Berhenti. Siapa kamu? Dua istri? Kenapa kamu tidak bilang? Aku punya 9 istri saja. Aku Kenji. Sialan kamu ini. Kalian katakan sendiri pada Guntur, datanglah selamatkan aku. Yasmin. Kamu kenapa? Kamu di mana? Master, tolong jangan datang. Ada pasukan di sini. Guntur, Mereka cepat datang selamatkan aku. mereka memberi obat penguat gairah, mencoba melakukan yang buruk padaku. Tolong. Kamu, kapan aku memberimu obat? Guntur, Pokoknya, ke gudang pemakaman Candikia dalam 10 menit. Kalau kamu tidak terlihat, tinggal tunggu membereskan mayat mereka. kalian sekelompok bajingan. Benar-benar pelanggaran hukum. Menembus ruang. Iya, benar-benar sudah mencapai alam dewa. Arah itu, ada bau ibu dan ayah. Tuan, sudah diatur. Dewa perang dari 7 domain siap. Anak ini harus mati. Bagus sekali. Guntur, tunggu sampai aku meremasmu sampai hancur. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan akibat dari menyinggung perasaanku. Yasmin, kamu dengar itu? Kamu ini menganggap Master itu apa? Dewa Perang 7 Domain sudah didirikan penyergapan di sini. Begitu Master datang hanya ada jalan kematian. Guntur tidak lama seperti yang kamu pikirkan. Apanya Dewa Perang 7 Domain? Hanya sekelompok orang yang dikalahkan oleh Master tertinggi Derlin. Di hadapan suamiku, hanya seperti setumpuk jerami. Kau... Benar-benar tidak masuk akal. Kamu demi nyawamu sendiri malah menjual priamu. Benar-benar berhati jahat, tidak sadar dan menipu orang lain Sekarang juga. mengakui, dia itu priaku kan? Kau... Cuma untuk saat ini saja. Master Lin sudah bilang mau batalkan pernikahan denganmu. Dasar wanita jalang, kamu begitu terobsesi ya, hah? Sayang sekali. Dia itu priaku. Marah tidak? Marah Kamu- tidak? Marah tidak? Tutup mulut kalian berdua. Kalian belum sadar situasi sekarang kah? Kalian ini diculik olehku, tahu? Diculik olehku. Hari ini tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tuan Kenji, apa kamu tahu
Kenapa aku begitu bersedia bekerja sama denganmu? Apa maksudnya? Kalian hanya layak untuk jadi batu loncatan di jalannya untuk menjadi dewa. Jadi dewa? Yasmin, kau bersama anak bodoh itu beberapa hari, otakmu jangan-jangan juga ikut jadi rusak. Atau kau sudah ditipu dia sampai tidak tahu mana yang benar? Seperti yang kamu katakan, Dewa Perang 7 Domain memang pernah dikalahkan oleh Master tertinggi Derlin. Tapi saat ini, mereka semua sudah mencapai alam senior Master. Bahkan kalau itu Master tertinggi di Derlin, belum tentu bisa menang. Meskipun Guntur kuat, apa bisa lebih kuat dari Master tertinggi? Apalagi, aku juga membawa ini. Formasi penjara langit 10.000 petir. Itu benar. Selain orang yang sebelumnya darahnya sudah dimasukkan, orang lain dalam jarak 10 mil, kekuatannya akan dihilangkan. Tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Bagaimana? Apa kau bisa merasakan kekuatanmu? Ini semua salahmu, Yasmin. Master bisa terbunuh karenamu. Aku menonton mereka punya formasi penjara langit 10.000 petir. Ini jelas-jelas serta perang. Guntur, bahkan kalau kau punya 10 kaki, juga tidak akan bisa lolos pemakaman Candikia. Ada tempat pemakaman tulangmu yang sudah aku persiapkan. Gawat, aku tidak bisa memakai kekuatanku. Bagaimana, Yasmin? Apa kamu masih bisa mengatakan kalimat itu lagi? Guntur, aku bersalah. Aku terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu. Tidak. Guntur, dia sangat pengecut. Dia benar-benar pengecut. Pasti tidak akan datang. Benar ya, bocah itu tidak hanya memiliki keterampilan seperti belut, dia juga terkenal pengecut, Tuan. Kalau dia tidak datang, lalu bagaimana? Tidak peduli. Selama dia si Guntur itu masih ada di Derlin, dia tetap tidak bisa melarikan diri dari genggaman sekte Persatuan Emperorku, Tuan. Pada tubuh anak itu, teknik dan harta karunia kalau bisa dikeluarkan satu saja sudah bisa membuat dunia bergejolak. Orang seperti ini, kalau tidak berada di cengkeraman kita, maka dia harus dibiarkan mati saja. Meskipun ada di cengkeraman kita, aku tetap mau dia mati. Tuhan, kedua orang ini kan sangat ternama di kota Derlin. Selagi formasi penjara langit 10.000 petir ini masih hidup, bagaimana kalau kau nikmati dulu? Iya, masih ada 10 menit lagi. Cukup untuk aku menyelesaikan. Dewi Perangku, kamu ini tubuh aura yin maksimal. Aku sangat ingin tahu setelah ini, berapa banyak kamu bisa membuat kemampuanku berkembang. Kenji, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Apa tidak cukup jelas? Tentu saja mengundang kalian menikmati tongkat terbang kecilku. Kenji, terserah kau mau bunuh atau apa. Tapi kamu berani menyentuh jariku saja. Jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Sialan. Jadi manusia saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Kalau sudah jadi hantu, aku mana takut padamu, Yasmin. Awalnya aku mau menikahimu secara baik-baik. Kamu sendiri yang minta dipermalukan. Coba lihat kamu itu murahan, kan? Bukankah kamu suka pada Guntur? Di mana dia saat ini? Di mana orangnya? Suruh dia keluar. Kamu memanggilku. Tidak kusangka, ternyata kamu benar-benar datang ke sini sendiri. Guntur, serahkan teknik dan harta yang ada di tubuhmu. Dengan begitu kami bisa membiarkan jasadmu utuh. Kalau tidak, aku sudah bilang. Aku tidak punya apa-apa. Bagaimanapun kalian mau menekanku, menghina aku, salah paham padaku, semua boleh. Tapi, kalian benar-benar tidak seharusnya menyentuh orang-orang di sisiku. Aku bisa menggila. Menggila? Kamu memang orang gila. Guntur, pergi, cepat pergi. Ini semua mereka rencanakan untukmu. Cepat lari. Mau lari? Kamu tidak bisa lari lagi. Ada pepatah lama di Derlin, dia yang paham dengan keadaan dialah pahlawannya. Dibandingkan dengan... Apa? Ada masalah dengan anak ini. Ayo, maju bersama.
Kamu manusia atau hantu? Sudah aku bilang, kalau aku menggila bisa menakutkan. Tetua besar, kamu ini sebenarnya menggunakan formasi penjara langit 10.000 petir atau tidak? Sudah gunakan, tapi itu tidak berguna untuk anak ini. Tidak benar. Ya, bahkan tidak menggunakan kekuatan dalam. Apa? Kau bilang dia hanya gunakan kekuatan fisik sudah mengalahkan 7 domain dewa perang? Monster. Iya, kamu monster. Karena kamu tidak ingin aku hidup, aku juga tidak bisa membuatmu hidup dengan baik. Cari mati! Guntur, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa di Derlin ada monster seperti kamu? Kamu jangan mendekat. Ayahku seorang dewa bela diri. Kalau kau berani menyentuhku, seluruh Derlin ini tidak ada lagi tempat untukmu, Guntur. Kamu, aku beritahu kamu. Dewa bela diri kan? Guntur. Aku dia mau melatih tinju militer, berlatih dengan baik. Malah sengaja datang ke rumahku untuk membatalkan perjuruan. Itu ulah Serina, tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah setujukan para tetua sekte Persatuan Emperor masih mau menghancurkan seni bela diriku dan bunuh seluruh keluargaku. Itu keinginan pribadi Rudy Ferdinand. Kau cari Rudy, minta maaf padamu. Guntur, aku pikir kamu tidak akan datang. Master Guntur. Guntur. Berjanji padaku satu hal. Katakan. Kalian berdua semua bisa bersaksi untukku. Aku barusan itu melakukan pembelaan diri. Benar kan? Tenang saja, Dewa Perang 7 Domain masuk ke negara ini secara ilegal. Kamu sekarang adalah pahlawan Derlin. Tidak akan ada yang menangkapmu. Penyelundup. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkanku. Masih berani memasuki negara ini secara ilegal. Dari mana keberanian mereka? Besok, ingatlah untuk datang ke pernikahan. Pernikahan, jangan batalkan, oke? Master Gun. Oke. Di saat yang sama, aku akan menyuruh keluarga Bibisara mengumumkan, kita pasangan suami istri ini akan menantang seluruh master di dunia pada hari pernikahan itu. Apa? Masih lagi? Aku ingin membuat semua orang di dunia tahu, suamiku ini akan menguasai dunia, menjadi yang maha mulia. Ayah, Ibu, di mana kalian? Di tubuhnya ada bau ayah dan ibu. Benar-benar tidak salah memilih menantu. Seperti naga dan burung phoenix berkicau. Keberuntungan Persatuan Emperor sudah berakhir. 20 tahun ini, Persatuan Emperor melakukan banyak hal. Akibatnya hari ini, ia memang harus diterima mereka. Kakak besar. Ini Guntur tidak lihat kan? Pak Tua, kalau aku yang kerjakan, jangan cemas. Dewa Perang 7 Domain, satu pun tidak tersisa. Oke. Kalian melakukan pekerjaan dengan bagus. Adik kedua, adik ketiga. Nanti, bawa kepala tawanan Dewa Perang 7 Domain ini ikuti aku untuk menemui penguasa dari berbagai negara 7 Domain. Buat pesta pemakaman dulu. Ngomong-ngomong, bantu Guntur siapkan lebih banyak hadiah pengantin. Lalu, pergi ke pesta pernikahan putraku. Baik, kakak. Baik. Siapa yang melakukannya? Lapor Raja Besar. Ketika kami tiba, kecuali Tuan Muda, tidak ada yang hidup yang tersisa. Kami juga tidak tahu. Itu adalah 7 senior master bela diri. Dunia ini tidak mungkin ada orang yang memiliki kemampuan ini. Kecuali ada seseorang yang terlibat lagi.
Raja Besar, keluarga Wibisono mengumumkan berita besok Yasmin dan Guntur diperintahkan mereka menantang para master dunia untuk mencapai yang maha mulia. Sungguh kebetulan. Bicara meninggi sekarang, dua orang ini pasti hanya bidak. Umumkan, seluruh kekuatan terbaik Persatuan Emperor berkumpul. Aku sendiri juga akan pergi. Langsung membunuh sendiri sepasang pria dan wanita sialan ini. Masuk ke kandang harimau, menantang reputasi Persatuan Emperor. Sekte 6 penguasa besar apanya? Cuma segitu saja. Pergi! Siapa lagi? Baru saja menyelesaikan Persatuan Emperor. Kali ini malah seluruh isi Derlin semua dibuat tersinggung. Cuma dengan satu pukulan. Kalau pakai jurus 100 pukulan, mereka bisa kesakitan. Tidak ada yang berani ganggumu lagi. Iya, wanita ini memang kuat, tapi sedikit membahayakan nyawa. Hari ini, kami suami dan istri menunggu di sini. Tidak peduli siapapun, boleh datang dan menantang. Menilai mana yang lebih tinggi. Dan mempengaruhi hidup dan mati. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cukup sampai terjatuh saja. Menantang para master dunia. Benar-benar tidak habis pikir dari mana datangnya keberanian kalian ini. Derlin ini tempat hebat. Kalian benar-benar berpikir hanya ada beberapa master besar yang sering terlihat itu kah? Guntur, kali ini tidak peduli seberapa banyak nyawamu. Semua tidak berguna. Raja Dewa Bela Diri sudah bergegas ke sini. Oh, Raja Bela Diri ya? Mana orangnya? Di mana? Dimas, lihat putri yang kamu besarkan. Namanya juga anak muda. Bukankah bagus kalau lebih bersemangat? Cuma takutnya nanti kita semua harus ikut mati. Tenang saja. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Ini seluruh Derlin. Kenapa coba Derlin tidak terkalahkan dari kepungan 7 negara domain? Apa bisa dua bocah ini membalikkan keadaan? Kalau begitu coba saja. Coba. Dimas, kamu luar biasa. Kamu mulia. Kalian berdua ayah dan anak mau coba-coba dengan nyawa kami beberapa orang dari keluarga Wibisono ini. Kalian ayah dan anak. Tidak ada yang bisa diandalkan. Master Harimau Putih tiba. Master Harimau Putih. Bukankah dia sudah lama pensiun? Walaupun Master Harimau Putih bilang keluar dia diasingkan, tapi sebenarnya dia selalu aktif di perbatasan. Kalau tidak, bagaimana bisa Derlin jadi stabil seperti sekarang? Dia ini, kalau bukan bencana nasional atau bencana besar negara, tidak akan muncul. Kali ini Guntur dan Yasmin takutnya habis tak bisa menandingi. Gawat. Kamu lihat. Tuan muda, aku datang. Dia ternyata Master Harimau Putih. Aura ini pasti tidak salah lagi. Rumor beredar, Master Harimau Putih sudah lama mencapai alam senior master. Orang pertama di bawah master tertinggi Derlin dan Master Naga Hitam. Dua anak tengil ini pasti mati hari ini. Hanya generasi yang lebih tua yang tahu. Master tertinggi gagal naik level 20 tahun yang lalu. Semua seni bela dirinya hilang. Dua orang terkuat sekarang, kecuali Raja Dewa Bela Diri, ya Master Naga Hitam dan Master Harimau Putih. Kalau begitu, apa Tuan Guntur ada kesempatan untuk menang? Sulit di bawah Raja Dewa Bela Diri yang terkuat di dunia. Hanya gelar ini saja. Itu sudah menjelaskan segalanya. Tidak mungkin. Dia sama sekali bukan Master Harimau Putih. Serina, apa yang kamu lakukan? Kalau menyinggung Master Harimau Putih, kita semua bisa habis. Bukan begitu. Serina, kamu ini sebenarnya kenapa? Yasmin, kalian ini masih tidak cepat menarik tantangan kalian ke seluruh master di dunia. Kalau tidak, begitu Master Harimau Putih membalikkan satu telapak tangan, keluarga Wibisono bisa hancur jadi bubuk. Kalian berdua suami dan istri masih tidak cepat turun dan bersujud. Kenapa? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Sekarang masih tidak cepat bersujud. Minta maaf pada Master Harimau Putih. Minta maaf. Aku minta maaf. Apa padanya? Apa dia baru saja menampar Master Harimau Putih? Sepertinya iya. Guntur, kamu berani sekali. Beraninya macam-macam pada orang terhormat. Nyonya Atika, jadi ini pasangan terbaik pilihan keluarga Wibisono ya? Bukankah ini malah mau membunuh keluarga Wibisono? Aduh, Guntur. Bahkan jika kamu putra dari master tertinggi, kamu tidak boleh begitu sembrono.
masalahnya sudah seperti ini. Cepat panggil ayahmu ke sini ya. Apa? Kamu anak master tertinggi? Aku bukan kok. Apa? Apa yang sebelumnya kamu katakan? Semuanya itu bohong. Aku tidak bohong. Itu ayah mertua yang bilang. Dimas, kamu. Aduh, ibu. Tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja. Kamu ini. Benar-benar kebohongan besar. Kalau dia putra master tertinggi, aku mana mungkin masih bisa menyinggungnya di sini. Yasmin, kamu pertama membuatnya seolah-olah seorang master yang tak tertandingi. Sekarang, bilang dia juga putra master tak tertinggi. Kebohonganmu itu semakin lama semakin besar. Kapan aku berbohong? Aku kira kamu bisa sekeras apa. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, tetap saja hanya... Apa? Dia juga memukul master harimau putih? Sepertinya iya. Kenapa kamu memukulku? Yasmin, habislah kamu. Kamu benar-benar habis. Master harimau putih akan marah. Keluarga Wibisono akan mati. Keluarga Wibisono akan mati. Tidak akan. Kamu tidak tahu. Serina, kamu ini bicara omong kosong apa? Iya. Dia adalah seorang pelayan dari keluarga Guntoro. Apa katamu? Kamu jangan asal bicara. Ayu ini adikku. Aku tidak pernah menganggap dia pelayan. Tuan muda, aku di sini untuk merayakan pernikahan kalian. Master Harimau Putih bahkan memanggilnya Tuan Muda. Kalau begitu dia memanggilku Nenek. Itu benar, Ibu. Aku sudah bilang dari tadi. Ku bilang jangan terburu-buru. Jangan khawatirkan. Keluarga Wibisono benar-benar berjaya. Keluarga Wibisono benar-benar berjaya. Yang dulu aku singgung itu ternyata Master Harimau Putih. Sampai aku tolong untuk dinikahi, ternyata seorang ini panggil Tuan Muda oleh Master Harimau Putih. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Yasmin, apa kau ini merencanakan trik lain? Mungkin ada keuntungan besar, barulah Master Harimau Putih ikut berakting denganmu. Atau orang di depan ini sama sekali bukan Master Harimau Putih. Tuan muda, mereka ini berisik banget. Rasanya mau aku tampar. Kamu... Dia benar-benar Master Harimau Putih. Itu tidak mungkin. Sepertinya tidak ada yang berani lanjut menantang lagi. Kalau begitu aku secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, suamiku Guntur Guntoro tidak terkalahkan di dunia. Dia adalah master tertinggi di Derlin yang baru. Siapa yang tidak ada lawan? Siapa yang berani bilang tidak terkalahkan? Raja bela diri datang. Hormat Raja Besar. Gawat. Sekarang masalahnya jadi agak besar. Keluarga Wibisono bisa mati. Keluarga Wibisono akan mati. Jadi, kau Guntur Guntoro? Iya, aku. Terus kenapa kau tidak berlutut begitu melihatku? Pak Tua, ucapanmu ini agak lucu. Kau tidak ada hubungan dan masalah denganku. Ngapain aku takut padamu? Kurang ajar. Guntur, sikap macam apa itu? Guntur, Raja Dewa Bela Diri adalah yang tertinggi di Derlin. Setelah master tertinggi di Derlin pensiun, dia adalah orang yang paling kuat di Derlin. Memimpin semua prajurit bela diri di Derlin. Kamu masih tidak cepat turun, berlutut dan minta maaf padanya. Aku rasa tulang kalian ini sudah tidak kuat lagi ya. Terlalu sering berlutut jadi tidak bisa berdiri lagi. Guntur, beritahu padaku siapa orang di belakangmu. Nenekku? Bocah. Tidak perlu berpura-pura bodoh di hadapanku. Kamu itu hanya sebuah bidak. Prajurit kecil sepertimu sama sekali tidak pantas berbicara denganku. Yang ingin aku ketahui itu, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Oh, maksudmu itu ya? Ayahku yang menyuruhku datang? Ayahmu? Siapa ayahmu? Yang kemarin ikut bersamamu membunuh Dewa Perang 7 Domain dan tetua Sekte Persatuan Emperorku, juga dia kah? Apa? Dewa Perang 7 Domain dan tetua besar meninggal? Guntur yang membunuhnya? Seingatku, dia jelas masih membiarkan mereka hidup. Kamu jangan asal menuduh orang ya. Mana mungkin aku membunuh orang? Masih berpura-pura bodoh ya. Oke, kalau begitu aku akan membuatmu menjadi orang cacat dulu. Baru menginterogasimu lagi.
tubuh Pak Tua agak keras ya. Harimau putih, kamu juga ada hubungannya dalam urusan ini. Urusan Tuan Muda adalah urusanku. Oke, kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu sebelum berbicara. Mau membunuhku? Aku bunuh kamu dengan satu tamparan. Cuma orang sepertimu, aku dengar waktu itu master tertinggi gagal menembus level. Seni bela dirinya hilang. Apa kamu yakin mau melawanku? Tuan Muda mau menyentuh lelakiku. Lewati dulu. Aku di sini. Meskipun keluarga Sundari tidak ahli bela diri, tapi kalau Raja Besar bersikeras untuk mengambil tindakan dengan sumber keuangan Sundari, juga bisa menimbulkan banyak masalah bagi Persatuan Emperor. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak turun tangan, sehingga membuat kalian berpikir hanya beberapa Grandmaster besar sudah bisa menahanku. Siapa di sini? Alam bela diri, suci penuh. Kamu hanya selangkah lagi mencapai alam dewa. Kekuatan bela diri Raja Besar tak tertandingi, tidak ada tandingannya di dunia. Master Harimau Putih juga bisa apa? Di depan Raja Besar, hanya layak bersujud. Ada aku di sini. Siapa yang mau dibunuh Persatuan Emperor, ya tinggal bunuh saja. Kamu sombong sekali. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kamu pria tua sudah datang tanpa diundang. Malah di sini marah-marah, berteriak, memukul, dan bunuh. Kamu menempatkan aku ini di mana? Yeay, Tuan Muda sangat tampan. Lihat kan, lelakiku ini siap mengambil tindakan. Raja Besar, bisa apa? Itu benar. Raja Besar bukan apa-apa. Kalian tahu tidak? Sekarang adalah zaman masyarakat hukum. Percaya atau tidak, aku cukup menelpon, memanggil Pak Polisi menangkap kalian semua untuk dimasukkan ke penjara. Guntur, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Di depan Raja Besar membahas hukum. Kenapa? Dia seorang anti hukum kah? Apa hukum tidak bisa mengendalikannya? Seluruh Derlin ini, semua adalah milik Persatuan Emperor. Persatuan Emperor adalah langit dari Derlin. Dan Raja Besar adalah langit dari Persatuan Emperor. Raja Besar, sampah semacam ini, masa harus Anda yang turun tangan sendiri? Serahkan saja pada saya bawahan ini. Kamu cuma ahli bela diri kecil, berani menyombong di depanku. Ahli bela diri kecil? Siapa yang memberitahumu? Aku ini cuma ahli bela diri kecil. Bagaimana dia bisa naik begitu cepat? Grandmaster. Grandmaster? Ternyata kamu Grandmaster. Bagaimana mungkin kamu berlatih begitu cepat? Tentu saja itu berkat araka ajaib yang diberikan oleh Raja Besar. Kalau bukan karena Raja Besar menyuruhku rendah diri di luar, aku juga tidak akan secepat ini mengungkapkan kekuatan. Guntur, kamu akhirnya tahu. Pria kebanggaan yang seperti apa yang aku pilih, kan? Levin adalah yang terkuat di antara semua orang di generasi kita. Guntur, hari ini kalau bukan karena kamu melawan Raja Besar, mungkin aku akan selalu berpura-pura diam saja. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena terlalu minta dibunuh. Memang pantas disebut murid Raja Besar bela diri. Aku menunggu selama 100 tahun untuk berlatih. Masih tidak menyentuh juga. Yasmin, kau sudah lihat kan? Persatuan Emperor punya orang hebat yang tersembunyi. Kamu berani terang-terangan melawan pahlawan besar. Sekarang sudah menyesal kan? Kalian melakukan kesalahan, menyinggung orang hebat, tapi tidak akan tahu. Bahkan jika Raja Besar tidak turun tangan, hanya butuh seorang Levin saja bisa membereskan kalian semua. Kamu ini dari tadi bicara begitu, sebenarnya kalian mau apa? Tentu saja mau melepaskan kepalamu dan dijadikan bola kaki. Bajingan, apa kamu benar-benar menganggap aku tidak ada di sini? Yasmin, apa kamu tidak menganggap aku ada? Yasmin, hari ini Raja Besar ada di sini. Apa kamu mau seperti waktu itu, bertindak diam-diam? Tidak apa-apa, serahkan saja yang di sini padaku. Keberanianmu cukup besar. Sayangnya, ini harus ditukar dengan nyawa. Kali ini, aku akan tunjukkan padamu kejayaan penuhku. Pukulan sengatan petir. Tapak tangan penuh dari seorang Grandmaster. Plus teknik latihan teratas dari Persatuan Emperor. Anak ini, takutnya sih semua organ dalamnya sudah hancur. Lihatlah, pasti akan muntah darah dan meninggal.
Iya. Kamu baik-baik saja? Kamu barusan gimana tadi memukulnya? Aku ingat-ingat dulu. Aku ingat. Pukulan sengatan petir. Levin! Guntur, apa yang kamu lakukan padanya? Barusan satu pukulan menerbangkan seorang Grandmaster. Apa yang baru saja dia gunakan juga pukulan sengatan petir dan 10 kali lebih kuat dari kekuatan Levin. Bocah, kapan kamu diam-diam mempelajari pukulan sengatan petir? Mencuri? Aku tidak mencuri. Trik sederhana seperti ini, sekali lihat saja kan langsung bisa. Pukulan sengatan petir yang aku latih selama 15 tahun, kamu bisa-bisanya belajar hanya dengan sekali lihat. Levin! Jangan pura-pura mati ya. Aku barusan cuma menggunakan 20% kekuatanku. Memukul orang sama sekali tidak akan sakit. Kepala sekte itu, kalau tidak, kamu yang coba sini. Oh, tidak. Kalau begitu kamu yang coba. Tidak. Aku juga tidak mau. Guntur, Raja Besar ada di sini hari ini. Kamu berani di hadapannya melukai murid utama Persatuan Emperor. Bukan, kamu ini benar-benar tidak masuk akal. Dialah yang memukulku duluan, kemudian aku membalas satu pukulan. Lagian, aku juga tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Kamu masih berpura-pura bodoh. Iya, aku akui, kekuatanmu sangat kuat. Tapi di dunia ini, tidak ada kekuatan yang begitu saja bisa dilakukan sesuai keinginan. Levin ini siapa? Di belakangnya, berdiri sekte terkuat di dunia, yaitu Persatuan Emperor. Ada Raja Bela Diri. Hanya orang tua ini. Lucu kan? Orang tua ini jelas tidak bisa menahan pukulan. Hai, kalau begitu biar aku beritahu kamu. Apa itu tidak terkalahkan di Derlin? Apa itu yang tertinggi di dunia ini? Aku belum mati. Masih belum waktunya kamu disebut yang tertinggi. Ari Guntoro. Apa? Master tertinggi juga datang? Datang. Akhirnya dia datang. Ayah. Paman kedua dan paman ketiga? Utusan dari 7 domain juga datang. Apa yang terjadi hari ini? Yang di samping Master tertinggi itu, Master Naga Hitam dan Master Naga Emas. Kakak, siapa itu Master Naga Emas? Kita keluarga Sundari bisa menjadi terkait di antara semua orang. Semua berkat usaha Master Naga Emas. Katanya di dunia ini 90% dari kekayaan semua berada di bawah kendali Master Naga Emas. Tidak terkecuali keluarga Sundari. Ini juga kepercayaan diriku untuk berbicara dengan sekte Persatuan Emperor. Ternyata begitu. Lalu apa yang mereka lakukan di sini? Sekte Persatuan Emperor ini emosinya benar-benar besar ya. Wani, kalau kau master tertinggi di Derlin, lalu aku apa? Raja Besar, dia master tertinggi Derlin? Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku sudah bilang, kamu akan membayar atas semua kelakuan dan pikiran sempitmu itu. Guntur tidak ada latar belakang. Salah. Latar belakang Guntur adalah latar belakang terkuat di dunia. Master tertinggi Derlin, Master Harimau Putih, Master Naga Hitam, Master Naga Emas. Tidak disangka, pria desa yang waktu itu aku remehkan ternyata menjadi orang yang berdiri paling tinggi di dunia ini. Guntur, maaf aku bersalah. Aku yang terlalu sombong. Aku berpikiran sempit. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku ya. Membunuhmu? Aku mana mungkin membunuhmu? Tidak membunuhku. Kalau begitu, kamu menginginkan tubuhku ini kah? Boleh, semua aku berikan padamu. Tidak perlu. Tidak perlu. Aku sudah menikah. Itu benar. Kamu ini sebagai wanita kok begitu? Di matamu, dunia ini penuh dengan memukul dan membunuh kah? Aku sudah bilang tadi kamu tidak masalah kamu batalkan pernikahan. Semua orang memiliki pilihan sendiri atas kehidupannya. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti ingin membiarkanku hidup. Lalu buat aku menanggung rasa sakit yang tidak berujung. Raja Besar,
Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Berisik. Serina. Hei, kamu ngapain Pak Tua? Kenapa kamu mukulnya? Bukankah dia muridmu? Orang-orangku bisa aku pukul sesukaku. Bisa aku bunuh sesukaku. Kau tidak berhak untuk berbicara. Hari, kau hari ini datang untuk apa? Aku datang untuk apa masih perlu ditanyakan. Tentu saja aku di sini untuk menghadiri pernikahan. Untuk itu, aku juga menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Wibisono. Kami generasi 7 domain mempersembahkan segel 7 domain untuk pengantin baru. Menundukkan kepala kepada Derlin. Apa? Menjadi menteri 7 domain? Ini hadiah ucapan selamat untuk keluarga Wibisono? Hari ini aku datang hanya untuk menyampaikan satu kalimat pada dunia. Anakku Guntur Guntoro memiliki kemampuan menjadi seorang kaisar agung. Kaisar Agung. Guntur. Dia benar-benar putra dari master tertinggi Derlin. Aku sudah bilang kan? Setelah hari ini, keluarga Wibisono menggantikan persatuan emperor, memerintah dunia. Sesegel 7 domain. Ini benar, kuasa Derlin tak terbatas, menggemparkan 7 domain. Mulai sekarang, Derlin yang menguasai 7 domain. Yang tertinggi di Derlin, berarti menjadi yang tertinggi di dunia. Ini hal yang tidak berhasil dicapai persatuan emperor selama 20 tahun. Master tertinggi rupanya diam-diam menyelesaikannya. Ternyata begitu. Kalian yang membunuh dewa perang 7 domain. Secara detailnya, aku tidak turun tangan. Kau tahu aku. Kekuatanku telah lama hilang. Perkelahian dan pembunuhan semacam ini, aku tidak bisa melakukannya. Seharusnya memang begitu. Jadi kau adalah pemain catur di balik semua ini. Takutnya kau ini salah paham satu hal. Permainan catur ini bukan aku yang mainkan, tapi anakku, Guntur yang mainkan. Itu dia. Aku? Sudahlah. Siapapun yang memainkannya, tujuan kedatanganku hari ini hanya untuk membunuh orang ini. Tidak peduli, dia adalah sampah. Atau kau yang dulu master tertinggi Derlin. Dasar kau tidak sadar diri. Urusan di sini bukan kau yang berhak mengatur. Adik kedua, hati-hati. Alam suci. Level puncak. Paman kedua. Kenapa kamu memukul paman keduaku? Bukan memukul. Aku sudah bilang, aku akan membunuh kalian semua. Aku sudah tahu. Di luar kau dirumorkan kehilangan seni bela diri itu palsu. Jadi aku sudah lama membuat persiapan. Kau dan aku sama-sama mencapai alam suci level penuh, tapi tubuh fisikku ini 100 kali lebih kuat darimu. Kau mau mengalahkanku dengan apa? Tubuhmu juga telah dilatih. Kau, sebenarnya bagaimana kau melatihnya? Tidak benar. Kau menyerap kekuatan makhluk hidup. Kau ini bajingan. Sebenarnya berapa banyak orang yang kau bunuh? Tenang saja. Sebentar lagi kau juga akan menjadi salah satunya. Kau benar-benar sombong. Tinggi sekali nada bicaramu. Hari ini aku mau lihat. Apa kau benar memiliki kemampuan ini? Ayah, kakak pertama. Bahkan master tertinggi bukan lawannya. Guntur cepat kabur. Balas dendam 10 tahun lagi tidak terlambat. Mau kabur? Kakak. Bocah, aku hari ini mau membuatmu melihat secara langsung orang-orang di sisimu. Satu persatu mati di hadapanmu. Lalu aku baru akan menghancurkanmu. Kau berani sekali menyentuhnya. Hanya dengan fisiknya ternyata berhasil mencapai alam suci. Bajingan. Ini bagaimana mungkin? Siapa kau sebenarnya? Anakmu tidak memberitahumu. Kalau aku menggila, sangat menakutkan. Aku mengerti.
Kau menempatkan semua pencapaianmu ke dalam tulang dan darahmu. Makanya bisa memiliki kekuatan fisik yang sangat menakutkan. Aku cuma berlatih tinju militer. Kalau bisa, aku tidak mau menyerang orang tua. Bodoh. Apa gunanya tubuh fisik yang kuat? Teknik alam suciku ini bertahan tanpa akhir sampai akhir. Juga bisa membunuhmu. Apa yang terjadi? Nah, lakukan set tinju militer itu. Oh. Kau benar-benar melatih teknik 9 kekuatan tertinggi sampai tingkat ketiga. Apa? Oh. Tingkat ke-9. Kau ternyata berlatih sampai ke tingkat ke-9. Patua ini punya tubuh suci ganda. Ternyata bahkan tingkat ke-9 pun tidak bisa mengalahkan. Tunggu. Itu adalah tingkat ke-10 teknik 9 kekuatan tertinggi. Naga emas memecahkan matahari. Raja besar ternyata kalah. Yes, Tuan Muda menang. Ini bagus sekali, bagus sekali. Nah, tingkat ke-10 ini, kapan kau berhasil melatihnya? Oh, ini barusan pertama kali bisa. Dulu aku merasa agak ribet, jadi belum pernah melatih. Apa katamu? Kau bilang merepotkan. Ini apa yang dikejar semua orang selama ratusan bahkan ribuan tahun, jalan menjadi dewa. Kau selangkah saja langsung lewatinya. Bisa-bisanya kau bilang itu merepotkan. Dasar anak nakal. Apa kau ini benar-benar mau membuatku marah? Ayah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Guntur, set tinju militer yang aku minta kau latih. Teknik tinju itu disebut teknik 9 kekuatan tertinggi. Adalah teknik yang tak tertandingi. Dan juga adalah satu-satunya jalan untuk menjadi dewa. Yang dilatih bukan seni bela diri, tapi kekuatan dewa. Ini bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Aku hanya tidak pernah menyangka kau ternyata begitu cepat menembus tingkat ke-10. Sekarang kau sudah melangkah ke alam dewa. Sudah benar-benar tidak terkalahkan di dunia ini. Gawat, Patua ini mau kabur. Guntur, tidak boleh lepaskan dia. Cepat kejar. Biarkan saja dia dulu. Kekuatannya sudah hancur. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya selesaikan masalah di depan kita dulu. Nyonya bos itu. Darah siluman. Aku butuh darah siluman untuk memperbaiki tubuh. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Kurang ajar. Siapa yang berani masuk ke sini? Sialan. Alam suci lagi. Meskipun hanya tingkat awal dari alam suci. Tapi aku yang sekarang. Yang mulia. Kau membutuhkan arak ular hijau ini kah? Aku bisa membagikan beberapa padamu. Apa ini? Yang mulia, tidak perlu berpura-pura bingung. Bukankah itu sebabnya kau di sini? Ini arak dewa yang aku sempurnakan untuk menyempurnakan. Aku menghabiskan banyak usaha. Menghabisi semua siluman ular dari klan bulan. Lalu melalui proses yang panjang lagi. Baru berhasil disempurnakan. Hah? Kau adalah keturunan klan bulan yang waktu itu tertinggal olehku. Tunggu. Mati!
Kamu ini sebenarnya kenapa? Punya kekuatan dewa, tapi stamina-nya cuma segitu. Baru setahun sudah kabur begini. Kamu ini cupu banget. Aku kan juga membeli pakaian ini khusus untuk menyenangkanmu. 365 hari dalam setahun. Aku 360 hari cuma di kamar. Bekerja. Juga tidak begitu. Biarkan aku istirahat beberapa hari. Ada bencana besar di dunia tanpa bisa ditunda. Kamu masih mau istirahat? Bencana apa? 1 tahun ini tidak ada pergerakan apa-apa. Guntur, jangan bicara omong kosong. 20 tahun yang lalu, aku berusaha tanpa mempedulikan apapun, baru bisa melihat rahasia tersembunyi, melihat bencana turun. Meskipun kau sekarang tak terkalahkan di dunia, tapi takutnya musuh datang dari langit. Ayah, kalau aku tidak mendaftarkanmu ke spesialis di rumah sakit jiwa, kau terus seperti ini juga bukan hal baik. Tuan muda, tuan besar, waktunya makan. Ayu, kau ini sudah belajar begitu lama, masih saja tidak sesuai standar. Biar aku yang mengajarimu. Anak ini. Ayah, apa yang sebenarnya kamu lihat dalam rahasia tersembunyi itu? Aku melihat seseorang. Seseorang seperti apa? Waktu itu, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Hanya tahu, seluruh tubuhnya ternoda dengan api merah yang menghancurkan dunia. Kemanapun dia pergi, pasti kehidupan akan hancur. Awalnya aku berpikir, berhubungan dengan persatuan Emperor. Itulah sebabnya aku suruh Guntur turun. Lalu aku baru tahu, ternyata bukan. Tapi, Wandi Januar ini bagaimana bisa meninggal? Aku merasakan aura siluman yang menembus ke langit. Tapi, cuma alam suci biasa. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan malapetaka. Tapi kau tenang saja. Selama ada Guntur, bahkan jika ada bencana, dia juga akan melindungimu. Suamiku, nanti kita... Ayo, kita belajar dulu. Ayo. Anak ini sama sekali tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kau jangan marah ya. Tidak akan kok. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari ulang tahun ke-18 Ayu. Ini adalah hari transformasinya. Benarkah? Hah? Aku cukup menantikan ini. Menurutku gadis kecil ini apa bisa berubah secantik menantu kita ini? Tubuh Yin maksimal ini. Meskipun pelatihannya sangat cepat, tapi mereka semua punya efek samping. Yaitu, sebelum dewasa, penampilan mereka semua sangat jelek. Tapi, setelah dewasa, akan menjadi sangat cantik. Ayah, biar aku ambilkan nasi untukmu. Baik. Kakak pertama, kau mengkhawatirkan bencana itu, Kak? Bencana? Kaulah bencana itu. Tuan muda, aku akan kembali dulu. Oh, oke. Sudah aku bilang Serena itu tidak secantik aku kan? Itu... Tuan ketiga, Tuan kedua, Tuan besar.
Ah, Tuan, kamu kenapa? Ayu, jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Siapa yang menyerang kalian sampai seperti ini? Yasmin. Nona muda. Di mana Nona muda? Tuan, Tuan. Aku akan mencari Nona muda sekarang juga. Ayu. Nona muda. Ayu, ada apa denganmu? Ayu. Titik nafsu. Tuan muda tidak berguna. Ayu. Tuan muda, Ayu sudah bisa bicara dengan baik. Ayu. Titik nafsu. Ayu. Titik nafsu. Ayu. Ayah, paman ketiga, paman kedua. Ayu. Urusan tuan muda adalah urusanku juga. Berani membuli tuan mudaku, memukul saja sudah termasuk ringan. Kakak, lihat tarianku, bagus atau tidak? Tuan muda, semua ada di sini. Aku baru saja lari mengambilnya. Terima kasih. Aduh, tidak perlu begitu. Aduh, Tuan muda, cepat lindungi aku. Aduh. Tidak berguna. Ini adalah pedang hukuman surgawi. Membunuh nyawa bukan sekedar fisik. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Siapa kau sebenarnya? Guntur, aku ini diperintahkan oleh surga. Datang mengambil kekuatan dewamu.